Langit kota Lansing, Michigan, baru saja memerah ketika Arif melangkah keluar dari pabrik pengepakan daging tempatnya bekerja. Lelaki muda asal Pati, Jawa Tengah itu menggenggam jaket lusuhnya. Napasnya menguap di terpa udara musim dingin. Wajahnya kelelahan, namun matanya tetap jernih menyimpan semangat yang tak pernah padam. Sudah 2 tahun Arif bekerja sebagai TKI di Amerika Serikat, hasil dari keberanian orang desa yang memberanikan diri merantau demi keluarganya. Ia bukan lulusan universitas, hanya tamat SMA, namun kerja keras dan doa ibunya menjadi bekal utama. Setiap bulan ia sisihkan gaji untuk dikirim ke kampung, untuk adik-adiknya yang masih sekolah, dan untuk kebutuhan ibunya yang menjanda. Arif tinggal di sebuah rumah petak sempit bersama 2 teman sekampung, Budi dan Chandra. Mereka bertiga bekerja di pabrik yang sama. Kehidupan mereka sederhana. Makan malam biasanya hanya mie instan atau nasi goreng sisa semalam. Namun mereka bersyukur di negeri orang bisa bertahan hidup saja sudah anugerah. Meski begitu, Arif menyimpan keinginan yang lebih besar. Ia tak ingin selamanya menjadi buruh kasar. Ia rajin menabung bahkan mengikuti kelas bahasa Inggris gratis setiap malam minggu di perpustakaan kota. Ia tahu ilmu bisa menjadi jalan keluar dari hidup yang terbatas. Suatu sore, saat pulang lebih awal karena mesin pabrik rusak, Arif berjalan sendirian menyusuri trotoar sepi. Di sudut jalan, matanya menangkap benda kecil berwarna hitam yang tergeletak begitu saja. Sebuah dompet kulit tampak tebal dan mahal. Arif menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Ia memungut dompet itu, membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang dolar, beberapa kartu kredit, dan sebuah kartu identitas Joseph H. Thompson. Alamat tertera jelas serta foto seorang pria paruh baya berwibawa. Hatinya langsung bergetar. Ia tahu di negeri seperti ini satu kesalahan kecil bisa membawanya ke ranah hukum. Namun lebih dari itu, nilai kejujuran yang ditanamkan ibunya sejak kecil menjadi suara paling lantang dalam pikirannya. Ia menatap foto dalam KTP itu lama-lama. "Aku harus kembalikan ini," gumamnya pelan. Tak menyadari bahwa langkah kecilnya barusan akan mengubah seluruh arah hidupnya. Arif menatap dompet hitam itu sepanjang perjalanan pulang. Kalau dompet ini jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi kartu-kartu penting dan uang di dalamnya akan raib. Tapi itu bukan urusannya. Yang menjadi urusannya sekarang adalah bagaimana mengembalikannya kepada pemilik. Joseph H. Thompson, nama yang terdengar asing namun terasa berwibawa. Di rumah petak, Budi dan Chandra sudah bersantai menonton acara televisi lokal sambil menyeruput kopi sache. "Kenapa, Arif?" tanya Budi sambil melirik Arif yang tampak serius. Arif meletakkan dompet itu di meja makan kecil mereka. "Gue nemu ini di jalan tadi, ada ID-nya, namanya Joseph Thompson. Alamatnya lengkap. Orang sini kayaknya. Tapi gue belum tahu harus balikin gimana." Chandra mendekat membuka dompet itu perlahan. "Waduh, ini kayaknya orang kaya. Dompet kulit asli, kartu platinum. Bisa-bisa orang penting." Arif mengangguk pelan. Makanya makin berat tanggung jawabnya. Budi menyela. "Gue saranin begini, lu jangan datang langsung. Kirim aja lewat kantor pos atau hubungi nomornya dulu. Kalau lu datang langsung, nanti dikira maling malah ribet urusannya." Arif mengangguk setuju. Ia memutuskan untuk melakukan satu hal malam itu, mencari tahu siapa Joseph H. Thompson sebenarnya. Dengan ponsel tuanya, ia mengetik nama itu di mesin pencari. Dalam hitungan detik, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Joseph H. Thompson adalah pemilik salah satu perusahaan agrikultur besar di Michigan Tengah. Usahanya mencakup ribuan hektar lahan dan ratusan karyawan. "Ya Allah," bisik Arif. "Bukan hanya orang penting, tapi benar-benar orang kaya raya." Arif menjelaskan dengan jujur. Ia bisa merasakan nada curiga berubah menjadi lega. "Terima kasih, Arif. Bisakah kamu datang ke alamat ini besok sore? Saya ingin mengambilnya langsung dan bertemu denganmu." Arif menggenggam ponsel erat-erat. "Baik, Pak, saya akan datang." Malam itu ia tak bisa tidur. Ia hanya buruh pabrik. Bertemu orang seperti Joseph Thompson adalah hal yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Tapi kata ibunya, selalu ingat, yang penting jujur, Allah yang akan bukakan jalan.
Arif tidak tahu bahwa keputusannya untuk menelepon hari itu bukan hanya akan mengembalikan dompet, tetapi juga membuka gerbang takdir yang tak terduga. Sore itu, udara Lansing terasa lebih hangat dari biasanya. Arif berdiri di depan sebuah gerbang besar berwarna putih gading yang menjulang tinggi. Di baliknya terlihat halaman luas dengan pepohonan rapi dan sebuah rumah besar berarsitektur klasik bergaya kolonial. Ia mengecek alamat di layar ponselnya untuk ketiga kali. Benar, ini rumah Joseph H. Thompson. Dengan ragu ia menekan bel. Tak lama, pintu gerbang terbuka otomatis. Seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu rapi menyambutnya di depan pintu utama rumah. "You must be Arif," katanya dengan senyum tipis. "Come." Arif mengangguk sopan dan masuk dengan langkah hati-hati. Seakan takut kakinya menodai lantai marmer yang bersih berkilau. Di ruang tamu yang luas, duduklah seorang pria tinggi besar, berambut perak rapi dan mengenakan kemeja putih lengan panjang. Tatapannya tajam tapi tidak mengintimidasi. Ia bangkit dari kursi kulit dan menyambut Arif dengan jabat tangan hangat. "Saya Joseph, terima kasih karena sudah mengembalikan dompet saya, Arif." Arif tersenyum gugup. "Sama-sama, Pak. Itu sudah kewajiban saya." Joseph menatapnya lebih lama. "Banyak orang akan mengambil uangnya lalu membuang dompet itu ke tong sampah. Tapi kamu memilih jujur. Dari mana asalmu?" "Saya dari Pati, Indonesia. Saya kerja di pabrik daging dekat sini sebagai buruh pengemasan." Joseph mengangguk lalu duduk. Ia menyuruh Arif duduk juga, yang dengan kikuk menuruti. Beberapa menit, obrolan ringan berlalu. Joseph tampak tertarik mendengar tentang kehidupan Arif di Amerika. Ia mendengarkan dengan seksama saat Arif bercerita tentang kampung halaman, tentang ibunya, dan tentang perjuangan sebagai TKI. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah tangga. Seorang wanita muda turun dengan santai, mengenakan sweater coklat muda dan celana jeans, rambut pirangnya dikuncir kuda. Wajahnya bersih tanpa riasan mencolok. Joseph menoleh, "Ini anak saya, Sofia." Sofia menoleh dan tampak sedikit terkejut melihat Arif, namun langsung tersenyum ramah. "Hai, kamu yang nemuin dompet ayah ya?" Arif berdiri kaku. "Iya, saya Arif." Sofia mengulurkan tangan. "Thanks, jarang ada orang kayak kamu di kota ini." Arif menjabat tangannya masih setengah canggung. Senyum Sofia terlihat tulus. Dan Arif, untuk alasan yang belum ia pahami, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Joseph lalu berkata, "Kau sudah menyelamatkan banyak dokumen penting. Kalau boleh, saya ingin mengundangmu makan malam akhir pekan ini sebagai ucapan terima kasih." Arif ingin menolak secara halus, tapi tatapan mereka terlalu hangat untuk ditolak. Ia akhirnya mengangguk pelan, "Baik, Pak. Terima kasih atas undangannya." Saat ia berpamitan, Sofia mengantar sampai ke depan. "Kamu punya WhatsApp? Biar aku kirim alamat lengkap dan jamnya." Arif menyerahkan nomor dengan sedikit ragu dan Sofia tersenyum. "Sampai jumpa, Arif." Begitu keluar gerbang dan berjalan kaki kembali ke halte, Arif merasa seperti baru saja keluar dari mimpi singkat. Ia tidak tahu pertemuan tadi adalah pintu pertama dari sebuah kisah yang akan menempatkannya di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia seorang buruh TKI dan dunia keluarga konglomerat Amerika. Akhir pekan datang dengan udara yang lebih sejuk dan angin yang membawa aroma dedaunan musim gugur. Arif berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya, menatap kemeja putih satu-satunya yang ia miliki. Ia menyemprotkan sedikit parfum murah yang biasa ia pakai ke tempat kerja, berharap bisa memberikan kesan bersih dan sopan. Malam ini, Budi dan Chandra melihatnya dari sudut ruangan dengan senyum-senyum menggoda. "Rif, kamu yakin ini cuma makan malam biasa?" goda Budi. Chandra menambahkan, "Kalau nanti dijodohin beneran, jangan lupa undang kami ya di nikahannya." Arif tertawa kecil. "Ah, kalian ini nggak usah ngelantur. Aku cuma mau makan malam, itu saja." 1 jam kemudian, Arif tiba di rumah besar keluarga Thompson. Kali ini ia disambut oleh Sofia yang mengenakan gaun sederhana warna biru gelap. Rambutnya digelung setengah dan wajahnya terlihat lebih anggun dari sebelumnya. "Hai Arif."
"Senang kamu datang," sapanya ceria. Meja makan diisi dengan makanan khas Amerika, daging panggang, kentang tumbuk, dan salad. Namun yang membuat Arif terharu adalah adanya sepiring besar nasi putih dan ayam panggang berbumbu khas Asia di ujung meja. "Aku cari tahu makanan favoritmu dari ayah," kata Sofia sambil tersenyum. "Kupikir kamu akan lebih nyaman kalau ada sedikit cita rasa rumah di sini." Arif tersentuh. "Terima kasih banyak." Selama makan malam, suasana terasa akrab. Joseph ternyata bukan tipe pria kaku yang hanya bicara bisnis. Ia banyak bertanya tentang Indonesia, budaya, makanan, bahkan tentang keluarga Arif. Obrolan mengalir diselingi tawa kecil, dan Sofia pun tampak nyaman duduk berseberangan dengan Arif, ikut dalam percakapan dengan antusias. Usai makan, mereka berpindah ke ruang keluarga. Sofia menyalakan perapian, dan Joseph menyajikan teh hangat. "Arif," kata Joseph sambil menatap ke arah anaknya, lalu kembali ke Arif. "Kamu tahu, saya sudah bertemu banyak orang dari berbagai negara. Tapi kejujuran kamu mengingatkan saya pada nilai-nilai lama yang mulai hilang di sini." Arif menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Tapi Joseph melanjutkan lebih serius. "Sejak kehilangan istri saya beberapa tahun lalu, Sofia banyak menutup diri. Tapi beberapa hari ini dia terlihat berbeda, lebih hidup. Dan saya melihat itu sejak pertemuannya denganmu." Sofia tersipu menunduk. Arif terkejut namun berusaha tetap tenang. "Saya tidak menyuruh siapapun jatuh cinta padamu, Arif. Tapi sebagai ayah, saya cukup jeli melihat siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Kamu tidak hanya jujur, kamu juga membawa ketenangan. Kualitas yang jarang." Arif menghela napas. Malam itu terasa seperti mimpi. Ia tak pernah menyangka makan malam sederhana bisa berujung pada percakapan yang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Saat ia pamit pulang, Sofia menyelipkan secari kertas ke dalam sakunya. "Buat kalau kamu mau ngobrol lain waktu," katanya di depan pintu. Di halte, Arif membuka lipatan kecil itu. Tulisan tangan Sofia halus. "Jangan terlalu gugup. I'm just curious about your world too." Sofia malam itu, di atas bis yang melaju pelan melewati lampu kota, Arif bersandar di jendela sambil menatap kosong keluar. Ia sadar hidupnya sedang berubah. Bukan karena uang atau status, tapi karena kejujuran kecil yang mulai mengetuk hati seseorang. Hari-hari berlalu setelah makan malam itu, Arif dan Sofia semakin sering berkomunikasi. Awalnya hanya lewat pesan singkat, kemudian menjadi panggilan telepon yang berjam-jam. Sesekali mereka bertemu sepulang kerja. Sofia bahkan pernah menunggu Arif di halte hanya untuk sekadar berjalan kaki bersama menyusuri taman kota. Arif menyadari sesuatu mulai tumbuh di antara mereka. Sofia selalu tertarik mendengar cerita tentang hidupnya di Pati, tentang ibunya yang tinggal sendiri, atau tentang perjuangannya menabung demi membangun rumah kecil di kampung. Di mata Sofia, Arif adalah dunia yang baru, jujur, tulus, dan penuh makna. Namun, di balik senyum-senyum kecil yang mereka bagi, Arif menyimpan kegelisahan. Ia tahu betul siapa dirinya. Seorang buruh migran tanpa gelar, tanpa rumah, tetap hidup pas-pasan. Sedangkan Sofia adalah putri seorang pengusaha besar, berpendidikan tinggi, dan berkawan dengan para elit dunia. Mereka terlalu jauh. Kegelisahan itu semakin dalam ketika manajer pabrik memanggil Arif karena beberapa kali terlambat masuk kerja. Teman-teman sekamarnya pun mulai memperhatikan perubahan Arif. Budi bergumam, "Rif, kamu jangan lupa diri. Hati-hati kalau udah mulai main hati sama yang jauh di atas awan." Chandra menimpali, "Kalau jatuh, sakitnya bisa enggak sembuh-sembuh." Ucapan itu menempel di kepala Arif. Ia mulai menjauh pelan-pelan. Pesan dari Sofia tak segera ia balas. Ajakan bertemu, ia tolak dengan alasan lembur. Bukan karena tak suka, tapi karena takut. Takut harapan itu justru akan melukai hati Sofia dan menghancurkan harga dirinya sendiri. Suatu sore, Sofia datang ke pabrik tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di dekat gerbang menunggu Arif pulang. Saat Arif keluar dengan wajah letih, ia terlihat kaget. "Kenapa kamu menjauh dariku?" tanya Sofia tanpa basa-basi. Arif terdiam, hatinya berat. "Aku tahu ada yang berubah, tapi jangan bilang kamu melindungiku dengan cara menjauh."
Itu menyakitkan, lanjut Sofia. Arif menunduk menggenggam tangan. Aku cuma takut, aku bukan siapa-siapa. Sofia menatap tajam. Kalau kamu bukan siapa-siapa, kenapa aku merasa hidupku mulai berarti setelah bertemu kamu? Hari itu Arif sadar perasaan ini tak bisa ia hindari selamanya. Tapi cinta bukan hanya tentang perasaan. Ada realita yang harus dihadapi dan pertanyaan besar yang masih menggantung. Beranikah ia memperjuangkan Sofia sepenuhnya? Beberapa hari setelah pertemuan di depan pabrik itu, Arif masih belum bisa tidur nyenyak. Wajah Sofia, suaranya, dan kalimat terakhirnya terus bergema dalam pikirannya. Namun di sisi lain, bayang-bayang kenyataan menghantui. Statusnya sebagai buruh, keterbatasan bahasa, dan citra sosial yang tak mungkin ia sembunyikan. Namun Sofia tak menyerah. Ia datang lagi, kali ini ke rumah kontrakan. Arif mengenakan hoodie sederhana. Ia mengetuk pintu kecil rumah yang berderet bersama hunian buruh lainnya. Budi dan Chandra yang sedang duduk di dalam melongo melihat gadis bule berdiri di depan pintu. Arif di sini? Tanya Sofia sopan namun tegas. Budi memanggil Arif dengan heran. Begitu Arif keluar, ia langsung terpaku. Sofia menatapnya dengan mata yang tak lagi hanya lembut tapi penuh keputusan. Kita perlu bicara berdua. Mereka berjalan ke taman kecil dekat apartemen tanpa membuang waktu. Sofia berkata, "Aku sudah bicara dengan ayah." Arif menegang. "Bicara soal kita?" Sofia mengangguk. "Aku bilang aku menyukaimu. Bahwa kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup dan aku ingin kamu tahu." Arif menatapnya tak percaya. Dia bilang, selama aku bahagia, dia akan mendukungku. Tapi dia juga memberiku syarat agar kamu benar-benar serius. "Syarat?" tanya Arif pelan. "Dia ingin bertemu kamu lagi. Bukan sebagai karyawan yang mengembalikan dompet, tapi sebagai pria yang siap berdiri sejajar." Arif merasa tubuhnya gemetar. Inilah puncaknya, kesempatan sekaligus ujian terbesar. Ia tak lagi bisa mundur pulang ke Indonesia dan melupakan semuanya, atau melawan rasa tidak percaya dirinya, dan membuktikan bahwa ia bisa. Malam itu, Arif menelepon ibunya di Pati. Suaranya bergetar bukan karena dingin, tapi karena beban hati. "Wih, kalau Arif serius sama perempuan bule, ibu rela?" Suaranya berada di ujung telepon. "Tenang, kalau dia baik dan bikin kamu jadi orang lebih baik, ibu ikhlas, nak. Ibu cuma ingin kamu bahagia." Besok paginya, Arif berdiri di depan rumah keluarga Thompson dengan setelan pinjaman dari Budi. Tangan gemetar saat mengetuk pintu. Joseph langsung membukakan, menatapnya dalam-dalam. "Silakan masuk, duduklah." Tak lama kemudian, Sofia bergabung di ruang tamu. Namun kali ini tak ada senyum penuh main-main. Semua terasa serius. Joseph menatap Arif tajam lalu bertanya pelan, "Apakah kau benar-benar ingin bersama putriku?" Arif menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak bisa janjikan kekayaan, Pak. Tapi saya janji tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaannya. Saya akan berusaha, karena saya tahu dia bukan milik sembarang orang." Joseph terdiam cukup lama, lalu perlahan ia tersenyum tipis dan mengangguk. "Kalau begitu, kita bicarakan masa depan kalian dengan lebih serius." Disitulah untuk pertama kalinya Arif merasa hidupnya berubah. Bukan karena keberuntungan, tapi karena keberanian untuk memilih dan memperjuangkan cinta yang datang dari ketulusan hati. 3 bulan setelah pertemuan resmi dengan Joseph, hidup Arif berubah begitu cepat. Ia mengikuti kursus bahasa Inggris di malam hari dan pelatihan keterampilan kerja pada akhir pekan. Joseph yang semula hanya menguji keseriusan, mulai menunjukkan dukungan nyata. Ia mengenalkan Arif pada salah satu kenalannya yang membuka bengkel logam, sebuah usaha kecil yang memungkinkan Arif belajar sambil bekerja lebih profesional. Sofia tak pernah jauh. Ia tetap menjadi sosok hangat yang selalu hadir di sela-sela perjuangan Arif. Bahkan, ia tak ragu menemani Arif menabung dan mencari tempat tinggal yang lebih layak. Sementara itu, teman-teman Arif di kontrakan pun mulai berubah pandangan. Budi yang dulu skeptis kini sering bercanda. Kamu bukan lagi buruh biasa nih. Kamu calon menantu bos?" Momen paling berkesan datang di awal musim semi.
Sebuah pesta kecil di halaman belakang rumah keluarga Thompson diadakan. Dihadiri teman dekat dan keluarga inti. Joseph berdiri di tengah dan mengumumkan kepada semua orang bahwa putrinya, Sophia, akan menikah dengan seorang pria yang awalnya hanya dikenal karena mengembalikan dompet Arif, pria asal Indonesia. Tepuk tangan pecah disusul haru. Arif berdiri berdampingan dengan Sophia, mengenakan batik motif klasik yang ia kirim langsung dari Pati. Dan Sophia tampil anggun dalam gaun sederhana yang ia pilih sendiri, menolak segala bentuk kemewahan. Usai resepsi kecil itu, mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Bulan madu mereka bukan ke Paris atau Hawaii, tapi ke Pati, Jawa Tengah. Sophia ingin melihat asal-muasal Arif, menyentuh tanah yang selalu diceritakan. Dengan bangga, mereka bertemu Ibu Arif, perempuan bersahaja yang menangis memeluk menantunya dengan doa tak putus-putus. Di sana, Sophia belajar makan dengan tangan, tidur tanpa AC, dan berbaur dengan warga desa. Bukannya keberatan, ia justru merasa damai. Ternyata cinta itu tidak butuh banyak syarat. Bisiknya di malam hari ketika keduanya duduk di teras, memandang bintang yang berbeda dari langit Amerika. Setelah kembali ke Lansing dan menempati apartemen kecil dekat bengkel tempat Arif bekerja, mereka tetap hidup sederhana tapi penuh makna. Kadang saat berdua di sofa tua mereka, Arif menggenggam tangan Sophia dan berkata, "Kalau hari itu aku cuek saja sama dompet di jalan, mungkin semua ini takkan ada." Sophia tersenyum lalu membalas, "Kalau kamu tidak jujur dan rendah hati, mungkin aku tak akan pernah mengenal cinta yang sesungguhnya." Dan begitulah sebuah dompet yang jatuh di trotoar menjadi awal dari sebuah rumah tangga yang tak pernah mereka duga. Dibangun bukan di atas kemewahan, tapi di atas kejujuran, kerja keras, dan cinta yang tumbuh pelan-pelan tapi kokoh.